Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemberhentian pegawai. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ujan Rahmatullah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok yang ada di kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Halabi Yusan Mukhairis. Yang kedua, Dila Alfia. Yang ketiga, Febri Antika. Yang keempat, Fitria Isna. Dan yang terakhir, Hari Purnama. Pemberhentian pegawai. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Hal ini terjadi karena keinginan karyawan, keinginan badan usaha atau pemerintah atas keinginan bersama. Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai karena kehendak pihak perusahaan. Pemberhentian pegawai. Ada 3 jenis pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN sebagai berikut. Diberhentikan dengan hormat, diatur dalam pasal 87 ayat 2 UU ASN berikut. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Diberhentikan tidak dengan hormat. A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. C. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Diberhentikan sementara. Sementara itu untuk jenis ketiga diatur dalam pasal 88 UU ASN berikut ini. 1. PNS diberhentikan sementara apabila A. Diangkat menjadi pejabat negara. B. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. C. Atau ditahan karena menjadi tersangka tindakan pidana. 2. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sebab-sebab pemberhentian pegawai. Adapun sebab-sebab pemberhentian pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana. Yang kedua, tidak cakap jasmani atau rohani. Yang ketiga, kehendak sendiri. Yang keempat, mencapai batasan usia. Yang kelima, penyederhanaan organisasi. Yang keenam, meninggal dunia. Yang ketujuh, ketidakmampuan pegawai, dan lain sebagainya. Hak-hak kepegawaian. Adapun hak-hak yang dapat diperoleh seorang pegawai antara lain sebagai berikut. 1. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya. Terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 2. Memperoleh cuti. Terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974. 3.
memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas atau kewajiban. Terdapat pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 4. Menjadi peserta Askes menurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977. 5. Memperoleh kenaikan pangkat reguler terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 6. Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Uang tunggu. Uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Uang tunggu diberikan karena sebab-sebab antara lain: 1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. Dasar hukum dan ketentuan uang tunggu. Dasar hukum. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951. 2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Ketentuan. Uang tunggu dibayarkan sebesar 1. 80% dari gaji pokok untuk tahun pertama. 2. 75% dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. 3. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. 4. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil. 5. Pegawai negeri sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan. 6. Pegawai negeri sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam jabatan negeri dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai pegawai negeri sipil. 7. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang. Dan materi yang terakhir yaitu tentang pembuatan dokumen pemberhentian pegawai. Di dalam pembuatan dokumen pemberhentian pegawai ini terdapat 3 pemberhentian, yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena meninggal dunia, dan yang terakhir pemberhentian karena batas usia. Dalam pembuatan dokumen pemberhentian karena atas pemerintahan sendiri, yang pertama itu pengantar dari instansi, yang kedua surat permintaan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun, yang ketiga kartu pegawai atau karpet, yang keempat nomor induk pegawai atau NIP baru, yang kelima SKC PNS dan yang lain-lain. Yang kedua pemberhentian karena meninggal dunia.
Yang pertama, pengantar dari instansi. Yang kedua, kartu pegawai. Yang ketiga, nomor induk pegawai. Yang keempat, SKC PNS. Yang kelima, SKPNS dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemberhentian karena batas usia, yaitu terdiri dari pengantar dari instansi. Yang kedua, surat permintaan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun. Yang ketiga, kartu pegawai, nomor induk pegawai tahun ini baru. Yang keempat, SKC PNS. Yang kelima, SKPNS dan yang lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.